Selamat pagi. Baik, saya diminta untuk berbicara tentang Tritunggal. Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu bukan tiga Tuhan diikat jadi satu, bukan. Tritunggal itu bukan seperti telur, ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Itu bukan Tritunggal, itu telur. Tritunggal itu bukan seperti kopi, ada airnya, ada kopinya, ada gulanya. Bukan Tritunggal, itu kopi. Tritunggal itu bukan seperti matahari, ada bentuknya bulat, ada sinarnya, ada panasnya. Itu bukan Tritunggal, itu matahari. Nah kalau gitu Tritunggal itu apa? Nah, ada lagi Tritunggal itu ya Bapa, Putra, Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus itu bukan juga. Ada kan? Banyak kan sekarang orang Kristen mengatakan itu Tritunggal adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Coba saya bacakan satu ayat saja. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Allah yaitu Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Allah itu Bapaknya Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus itu Bapa? Ini namanya steward. Ada bapaknya di sini, Pak Timothy. Kalau Pak Timothy itu adalah bapaknya steward, tidak mungkinlah steward itu Pak Timothy, bukan? Kalau Pak Timothy itu adalah bapaknya steward, tidak mungkin steward itu sama dengan Pak Timothy. Kalau Allah itu bapaknya Yesus, tidak mungkin ya Bapa itu, ya Allah itu bapaknya Yesus, tidak mungkin lah Yesus itu Bapa itu sendiri. Betul nggak? Secara logika. Nah, di sini banyak kekeliruan orang tentang Tritunggal. Nah, untuk itu mari kita mulai dari paling dasar. Paling dasar ajaran iman Kristen itu memang Yesus. Tidak ada dasar yang lain. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain. Memang dasarnya Yesus Kristus. Itu harus mulai dari sana. Tetapi masalahnya, Yesus yang mana? Itu karena sejak Yesus masih ada di dunia, orang punya pemahaman yang berbeda-beda tentang Yesus. Kita baca dari Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia? Mana anak manusia itu gelar yang sering dipakai Yesus, yang merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13-14. Yang itu adalah penglihatan tentang Mesias. Berarti kalau gitu anak manusia artinya Mesias, ya. Jadi kalau Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, bukan artinya sekedar manusia, bukan. Artinya adalah Mesias. Kita baca dari Matius 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Katakan pada kami, apakah engkau Mesias atau tidak? Terus jawabnya apa? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakan, maksudnya, iya, aku ini Mesias.
Terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan. Nah, ketika ditanya apakah kamu Mesias, dia merujuk Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penata maut itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai. Berarti anak manusia itu bukan sekedar manusia. Mana ada manusia datang dengan awan-awan? Mana ada manusia diberi segala kuasa semuanya dan orang untuk bertunduk kepadanya? Berarti anak manusia itu gelar untuk Mesias. Jadi kalau dalam Injil saudara mendengar membaca Yesus menyatakan diri sebagai anak manusia, maksudnya dia mengaku sebagai Mesias yang dilihat Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14 ini. Jelas ya? Teruskan dari Matius pasal 16 ayat 13 tadi. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus masih hidup loh. Orang pendapatnya tentang Yesus macam-macam. Kata orang, siapa anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Terus? Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Elia. Terus? Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Ada yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang. Ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Terus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Persetan dengan ngomong orang-orang itu. Menurut kamu loh, yang kamu ini selama 3 tahun bersama saya, makan dengan saya, kemana-mana dengan saya. Menurut kamu saya ini siapa? Berarti Yesus tidak peduli dengan jawaban banyak orang tadi. Nah, kalau Yesus masih hidup saja orang mempunyai pendapat macam-macam tentang Yesus, apalagi sekarang. Ada Yesus yang katanya sama dengan Allah Bapa. Sehingga kalau baptiskan, engkau aku baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu Bapa, Putra, Roh Kudus, kan begitu. Ada lagi yang mengatakan kalau berdoa, ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu Allah Bapa dong. Ada yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu penjelmaan malaikat Mikael. Itu orang saksi Yehova yang ngomong begitu. Ada yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu kembarannya Lucifer. Itu orang Mormon mengatakan begitu. Jadi kalau begitu tidak cukup mengatakan pokoknya Yesus. Yesus itu bukan label. Yesus yang benar, betul Yesus, tapi Yesus yang benar. Sebab di dalam Alkitab pun ada orang macam-macam namanya Yesus juga. Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ternyata ada 2 Yesus di sini. Yesus Barabas seorang penyamun, dan Yesus Kristus sang juru selamat. Jadi kalau gitu, apa asal nama Yesus itu sudah menyelamatkan? Tidak. Harus Yesus yang benar. Karena Alkitab juga menunjukkan ada Yesus Barabas, ada Yesus Kristus. Ada lagi di dalam Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yusuf. Ternyata ada Yesus, orang namanya Yesus, namanya lain adalah Yustus. Apa ini juru selamat? Ya enggak.
Ada lagi kita baca dalam Kisah Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Namanya mengandung kata Yesus. Bar itu atau anaknya Yesus. Tapi tukang sihir. Apa nama ini akhirnya menyelamatkan? Mentang-mentang ada Yesusnya. Di Brazil sana banyak pemain sepak bola namanya Yesus. Betul? Di Filipina juga banyak orang namanya Yesus. Betul? Apa mereka itu menyelamatkan? Tidak. Jadi jangan lagi mengatakan pokoknya Yesus. Bukan. Sebab Yesus bukan sekedar label, tapi pribadi yang harus kita mengerti siapa dia. Ada orang, mungkin saudara sudah ketemu saya di sini, sudah tahu Romo Daniel. Saudara ketemu di jalan sana, kamu kenal Romo Daniel? Oh iya, kenal saya. Itu kan yang jual rokok di bawah pohon asem itu. Kenapa? Kemarin itu saya lihat di TikTok ada orang namanya Selamat Hari Natal. Orang itu namanya begitu. Ada lagi orang yang namanya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ada juga. Tahun yang lalu saya lihat di TikTok orang namanya Tuhan di Banyuwangi sana. Jadi bukan tidak mungkin kalau ada orang namanya Romo Daniel, itu namanya label. Pekerjaannya jual rokok di bawah pohon asem, apa itu saya? Bukan kan? Demikian juga dengan Yesus ini. Memang landasannya harus Yesus, tapi jangan sembrono asal Yesus. Tapi tidak cukup pokoknya Yesus. Enggak. Yang kamu maksud Yesus yang mana? Karena Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami, maksudnya Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, atau seorang malaikat dari surga, entah namanya siapa, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari aliranku, bukan. Berbeda dari ajaran gerejaku, bukan. Berbeda dari kata pendetaku, bukan. Berbeda dari kata romoku, bukan. Berbeda dari apa? Ya, Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Ya, berbedanya adalah dari Injil yang telah kami beritakan. Siapa kami di sini? Rasul. Jadi landasan kebenaran itu bukan aliran gereja. Landasan kebenaran itu bukan karena kata-kata teolog, bukan karena rohaniwan, tetapi yang diajarkan Rasul. Ketika Injil kita bukan Injil yang diajarkan Rasul, berarti Injil yang lain. Baca lagi itu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ngerinya di situ. Barang siapa mengajarkan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan Rasul, terkutuklah dia. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Berarti kalau gitu kita harus berhati-hati masalah ajaran ini, jangan sembrono. Apalagi sampai wah saya dapat ilham baru ini tuh, hati-hati. Kalau ilham baru tidak cocok dengan ajaran Rasul,
tetap terkutuk. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kami sejati kepada Kristus. Nah, itu Paulus mengatakan pada umatnya di Korintus, aku takut kamu kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati pada Kristus, karena sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Kamu orang Korintus sabar saja ketika Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Memberitakan Yesus yang lain. Lain dari apa? Daripada yang telah kami beritakan. Nah, daripada yang telah kami beritakan. Daripada apa yang telah diberitakan Rasul. Dan Yesus yang lain itu tidak menyelamatkan siapapun. Meskipun namanya tetap Yesus. Apalagi kalau Yesusnya itu pemain sepak bola dari Brazil, lebih-lebih lagi, tidak akan menyelamatkan kita. Makanya sekarang kita harus tahu Yesus yang mana sih ini yang dimaksud. Ya. Dan imannya Rasul itu tidak berubah, sama dari dulu. Dan itu yang harus dipertahankan. Jangan bangga ada orang mengajarkan baru. Oh, ini belum pernah diajarkan oleh pendeta siapapun, saya dapat baru, berarti kamu sesat. Ketika kamu mengarang-arang ajaran, kamu sesat. Sebab kamu tidak punya landasan. Makanya dikatakan di dalam Yudas pasal 1 ayat 3. Saya baca dalam bahasa aslinya saja, sebab dalam bahasa Indonesianya tidak kelihatan. Agapiti, saudara-saudaraku kekasih, pasan sepudin piumenos, aku membuat dengan rajin. Grafin untuk menulis imin kepadamu, peritis kenis imun sotirias, mengenai iman kita bersama. Anangki eskud grapsinimin, saya merasa perlu untuk menulis kalian para kalun, untuk menghimbau padamu epagonizeste, untuk memperjuangkan ti apax paradositis agius pistis, memperjuangkan iman yang sekali dan untuk selamanya diberikan kepada orang-orang kudus, maksudnya orang percaya. Jadi iman itu bukan iman yang selalu berubah-ubah. Iman yang sekali diajarkan Rasul dulu dan selamanya itu yang harus dibela. Nah, karena orang tidak membela iman yang satu, mengarang-arang sendiri, makanya munculnya aliran yang sekarang jumlahnya di seluruh dunia ada 53.000 aliran Protestan. Dengan ajaran yang berbeda-beda, dengan ajaran cara ibadah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkinkah Roh Kudus sekacau itu di dalam menghilangkan ajaran? Mungkinkah Roh Kudus sepelupa itu? Mengilhami di sini begini, nanti lupa lagi, mengilhami sana begitu. Coba kita renungkan. Sering kita tidak merenungkan, kita terima gitu aja tanpa berpikir. Padahal menurut Alkitab, iman itu diberikan sekali dan untuk selamanya. Sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia kata-kata itu entah tidak terterjemahkan. Bahasa Yunaninya apax, APAX, itu artinya sekali dan
selama-lamanya. Terjemahan nama masih ada, terjemahan nama yang tahun 60-an masih ada. Sekali bagi sekalian itu terjemahannya. Yang terjemahan sekarang tidak ada kata-kata itu. Padahal ini penting sekali untuk menekankan sesuatu. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita harus kembali kepada Yesusnya para rasul. Bukan Yesusnya karangan-karangan orang sekarang, enggak. Nah, Yesusnya para rasul yang gimana? Sebenarnya sederhana saja sih sebenarnya. Dan kita semua tahu sebenarnya. Hanya karena begitu banyaknya pelajaran dan pengajaran, sering kita tidak memberikan perhatian itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Stop. Ini Petrus mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, tentang hal kebangkitan itu, kami semua, maksudnya para rasul, adalah saksi. Jadi ketika para rasul itu diperintahkan untuk menyaksikan, dia bukan menyaksikan pengalamannya diberkati, pengalamannya disembuhkan, pengalamannya bukan itu. Mereka bersaksi tentang Yesus yang mati dan telah dibangkitkan Allah. Itu kesaksian mereka. Mengapa mereka bersaksi? Karena mereka memang menyaksikan. Mereka melihat ketika gurunya ditangkap, mereka melihat ketika gurunya disalibkan, mereka melihat ketika gurunya dikuburkan, mereka menyaksikan ketika gurunya sudah bangkit pula. Maka ketika mereka menyaksikan, ya memang mereka menyaksikan. Kita baca juga dalam Kisah Rasul 3:15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi kalau begitu, Yesus yang disaksikan rasul itu adalah Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Oleh karena itu dari gereja purba, dalam gereja purba, perayaan yang paling besar itu bukan Natal. Natal baru dirayakan abad keempat. Perayaan yang paling besar itu Paskah. Karena kalaupun Yesus lahir dari perawan tanpa campur tangan laki-laki, belum tentu dia juru selamat. Sebab Nabi Isa juga lahir dari perawan, Maryam tanpa bapak. Tapi Nabi Isa kan bukan juru selamat. Yesus Kristus yang bukan hanya lahir dari perawan, tapi mati disalibkan untuk mengalahkan dosa, dikuburkan untuk mengalahkan iblis, dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan kematian. Itulah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya inti dari ajaran Injil adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Pertanyaannya sekarang, nah kalau Yesus itu telah bangkit, siapa yang membangkitkan dia? Allah tadi kan? Allah telah membangkitkan dia, begitu kan? Coba baca lagi. Pasal 3:15 tadi. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Allah, maksudnya Bapa ini yang dimaksud. Bapa telah membangkitkan dia. Tapi di samping dikatakan Bapa yang membangkitkan, dia sendiri mengatakan, aku membangkitkan diriku sendiri.
Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya. aku memberikan nyawaku, maksudnya aku mati. Aku relakan diriku mati. Aku memberikan nyawaku. Terus? Untuk menerimanya kembali. Untuk menerimanya kembali. Akhirnya aku bisa kembalikan nyawaku kepada diriku. Akhirnya hidup lagi. Berarti Yesus mengatakan dialah yang yang merelakan dirinya mati, dia pula yang merelakan dirinya hidup kembali. Terus tidak seorang pun mengambilnya tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Kalau dalam iman Kristen, mengapa orang mati? Karena ada dosa. Upah dosa adalah maut. Kita mati karena dalam diri kita ada dosa itu. Nah, Yesus kalau dia mati berarti dia berdosa dong. Baca ayat yang ke-17 tadi. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku, kata Yesus. Berarti bukan Bapa yang ngambil, bukan malaikat maut yang ngambil, dosa yang mengambil. Mengapa? Sebab dia tidak punya dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Kalau di dalam dia tidak ada dosa, secara logika dia bisa mati nggak sebenarnya? Kalau di dalam dia tidak ada dosa, padahal upah dosa adalah maut, sebenarnya bisa dia bisa mati tidak? Ya enggak, lo orang tidak punya dosa gimana bisa mati? Berarti kalau dia bisa mati, dia mengizinkan kematian terjadi pada dirinya bukan karena dorongan dan kehendak siapa-siapa, tapi oleh kehendaknya sendiri. Baca lagi itu. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Bukan Allah, bukan dosa, bukan iblis, bukan malaikat. Kalau kita mati karena ada dosa dalam diri kita. Dalam hal Yesus, karena dia tidak punya dosa, tidak mungkin dia mati karena dosa. Karena Allah itu bukan pembunuhnya, makhluknya, tidak mungkin Allah akan membunuh dia. Karena iblis itu kalah dengan Yesus, tidak mungkin iblis akan membunuh dia. Dan malaikat itu tidak ada malaikat pencabut nyawa dalam Alkitab, maka tidak ada malaikat yang mencabut. Kalau gitu, dia mati dari mana? Teruskan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Nah, aku memberikannya menurut kehendakku. Ada manusia biasa bisa mengatakan begitu. Saya mati menurut kehendak saya, saudara-saudara. Nanti jam 8 ke rumah saya ya. Saya mati. Tapi jangan bersedih, besok jam 5 saya hidup lagi. Bisa saya mengatakan begitu? Mana ada. Saya tidak bisa mati bangkit menurut kehendak saya sendiri. Tapi Yesus bisa. Berarti Yesus berkuasa atas apa? Atas hidup dan mati. Betul?
Berarti kalau begitu melalui kebangkitannya itu membuktikan Yesus itu punya kuasa atas hidup dan mati. Makanya dia bukan hanya sekedar nabi. Terserah orang luar sana mengatakan dia nabi. Mana ada nabi punya kuasa atas hidup dan mati? Nabi mana? Ya kan? Sekarang di dalam keyakinan agama apa saja yang berkuasa atas hidup dan matinya seseorang itu siapa? Allah. Entah disebut apa itu. Boleh Allah, boleh Tuhan, boleh apa ya. Dia yang berkuasa atas hidup dan mati. Di sini Yesus membuktikan dirinya punya kuasa atas hidup dan mati yang dibuktikan oleh kebangkitannya. Kalau begitu dia mempunyai kuasa apa? Kuasanya Allah. Betul? Makanya kebangkitan itu bukan yang sekedar masalah rebutan telur kalau hari Paskah, bukan. Kebangkitan itu intinya iman Kristen, intinya karya Yesus. Dengan dia bangkit, membuktikan dia itu Allah. Loh, Allah kan roh, nggak ada bentuknya. Oh, ini ada bentuknya. Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu artinya kesimpulannya. Sekarang pertanyaannya, itu kan kesimpulan kita sebagai manusia. Karena dia bangkit maka dia Allah. Tapi apakah dia sendiri pernah mengatakan dirinya Allah? Mengatakan saya Allah itu tidak ada. Tapi ada perkataan-perkataannya banyak yang kesimpulannya tidak lain dia itu mengatakan dirinya itu Allah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia di mana katanya? Di hadirat Allah. Kalau dunia belum ada, manusia sudah ada belum? Nggak, belum. Berarti kalau gitu dia berada di hadirat Allah itu sudah wujud manusia berjubah rambutnya gondrong itu atau belum? Belum. Apakah nama Yesus sudah dipakai oleh dia? Belum. Sebab nama Yesus itu baru diberikan kepada ibunya oleh malaikat Gabriel ketika ibunya mau mengandung. Berarti Allah tidak pernah bernama Yesus. Ingat ini ya. Yesus itu adalah nama manusia dari penjelmaan yang ilahi ini setelah dia turun ke bumi, bukan nama kekal. Nah, kalau begitu, kalau dia ada di hadirat Allah, ada ayat lain yang kita katakan, kita bacakan. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Kalau orang mau mengasihi seseorang dan orang yang dikasih tidak ada, mungkinkah kasih itu jalan? Seorang cowok mengasihi cewek, padahal ceweknya itu tidak pernah ada. Bisa kasih ini jalan? Ya tidak bisa.
Makanya ketika Bapa mengasihi aku, katanya, Yesus sudah ada enggak pada saat itu? Ya sudah, kalau enggak bagaimana bisa dikasih? Kapan itu? Sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan, sosok yang nantinya turun ke bumi namanya Yesus itu sudah ada, meskipun saat itu namanya belum bernama Yesus. Jelas? Kita baca juga di dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi sebelum ada gunung, langit, bintang, bulan, binatang, bumi, dan semuanya ini, sosok yang nantinya turun bernama Yesus itu sudah ada. Sebagai apa? Dan kalau dia mengatakan di hadirat Allah itu di mananya? Di depannya Allah, di belakangnya Allah, di kirinya Allah, di kanannya Allah, di atasnya Allah, ataukah di bawahnya Allah? Karena Allah itu tidak punya wujud seperti kita. Di dalam dia tidak ada kiri, kanan, atas, bawah. Kalau ada dia duduk di sebelah kanan Allah, itu kata kiasan. Nanti saya jelaskan. Kalau dia berada dalam Allah, apalagi dalam bahasa aslinya, saya bacakan. Bunyinya begini. 1 Yohanes 17 ayatnya yang kelima. Kenin doxason me si pater, dan sekarang muliakanlah aku kepadamu Bapa para seafton dengan dirimu, tidoksi iikson dengan kemuliaan yang ada pada dirimu, ihon yang aku punya protuton kosmon sebelum dunia ini, para si. Kata para si itu artinya berada dalam lingkup dirimu. Jadi Kristus sebelum ada manusia, sebelum ada dunia, dia sudah ada di dalam lingkup dirinya Allah sendiri. Nah, di mananya itu? Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Teruskan. Sebab aku keluar dan datang dari dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Wujud manusia enggak? Ya enggak. Wujud manusianya keluarnya dari Maria ribuan tahun kemudian. Sejak sebelum dunia ada, dia ada dalam lingkup sekitar Allah yang katanya keluar dari Allah. Berarti dia ada di dalam Allah. Kalau dia ada di dalam Allah, satu dengan Allah tidak? Iya. Kalau gitu ada dua Allah atau satu Allah? Ya satu Allah. Nah sekarang, dia berada di dalamnya Allah sebagai apa sih? Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, yaitu Bapa ini. Terus
Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang nyata. Nah, ternyata ada sesosok yang ada dikatakan ada di pangku Bapa, namanya apa? Anak tunggal Allah. Ya, pangku Bapa itu jangan dibayangkan Allah punya kaki lalu bersila, ada pangkunya, lalu di pangkunya ada anak kecil. Nah, kalau itu bukan Allah. Itu gambar anggur kolesom cap orang tua. Pangkuan ini kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Jadi ada anak Allah yang sangat dekat sekali dengan Allah, bahkan dalam rangkulan cinta kasih Allah. Berarti dia ada dalam Allah sebagai anak tunggal Allah. Lalu apa ini anak tunggal ini? Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Terus yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. oleh dia, oleh siapa ini? Oleh anak ini tadi. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah menjadikan alam semesta itu dengan anak tunggal yang ada di pangkunya tadi. Nah, kalau gitu siapa ini anak tunggal ini? Itulah firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Enarchi in ologos. Artinya pada mulanya sudah adalah firman itu. Sebab kalau firman hanya ada pada mulanya, berarti firman diciptakan. Sebab pada mulanya itu awal ciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata pada mulanya di dalam Yohanes pasal 1 ini bukan berarti firman ini baru ada pada mulanya. Kalau itu ciptaan itu. Artinya enarchi pada mulanya. In sudah adalah ologos firman itu. Berarti firman mendahului archi. Firman mendahului ciptaan. Kolose 1 ayat 17 tadi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Firman ada mendahului ciptaan. Jelas? Di mana? Kekal di dalamnya Allah. Kembali kita baca dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya sudah adalah firman itu. Terus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mananya Allah bersama-sama itu? Tadi sudah kita pelajari. Di mananya? Di dalamnya. Ya seperti kata-kata saya lah, firman saya lah. Pada waktu saya di Bogor tadi, kata-kata saya ada dengan saya di sana enggak? Atau sudah lari sendiri datang ke sini? Enggak kan? Dan kalau saya ke sini tidak mungkin aku tidak mau ngomong di sana. Kok ambil ini? Firman saya tinggal di rumah, saya taruhkan di stoples, cepluk gitu, taruh di dalam lemari. Mungkin begitu? Tidak bisa. Firman seseorang, kata-kata seseorang, akal budi seseorang selalu ada bersama orang itu dimanapun dia berada. Demikianlah firman-Nya Allah, ya selalu bersama-sama dengan Allah.
Jelas? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Ini banyak orang keliru. Berarti firman itu Bapa. Enggak. Firman itu adalah Allah. Begini loh. Seandainya saya datang tidak dikenalkan oleh Pak Pendeta, tidak dikenal oleh siapapun, dan saya duduk di sini memandangi saudara dari ujung sana sampai mana selama 2 jam, saudara, dan saya tidak ngomong apa-apa, saudara bisa mengenali saya enggak? Itu siapa seorang gemuk pakai tompakannya kayak gitu, duduk diam saja, orang gila kali ya? Bisa begitu kan? Tetapi meskipun saya tidak diperkenalkan seandainya kepada saudara, saya berbicara di depan sini selama 1,5 jam. Saudara punya gambaran tentang saya enggak? Orang ini pinter, orang ini bodoh, orang ini menyenangkan, orang ini membosankan, orang ini rendah hati, orang ini sombong, orang ini congkak. Semuanya akan tergambar dalam pikiran saudara melalui kata-kata saya. Betul? Jadi kata-kata saya adalah saya. Saya beri perumpamaan lagi. Saya datang ke gereja ini, lalu karena tergesa-gesa HP saya ketinggalan. Saya pulang, saya telepon. Yang terima salah satu anggota. Saya telepon, Pak Pendeta ada? Ada, sebentar ya. Orang itu pasti memberitahu Pak Pendeta. Pak Pendeta, ada telepon. Pak Pendeta tanya, siapa? Pastor tidak akan menjawab. Orang itu tidak akan menjawab. Suara tidak akan jawab gitu. Apa yang dijawab? Romo Daniel. Padahal suara saya yang ada di telepon, bukan saya. Suara saya, kata-kata saya adalah saya. Firman-Nya Allah mempunyai kodrat yang sama dengan Allah, seperti kata-kata saya mempunyai kodrat yang sama dengan saya dan menggambarkan diri saya. Betul? Itulah sebabnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dalam arti firman memiliki kodrat yang sama dengan Allah itu sendiri. Sejak kapan firman ini ada pada Allah? Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya sudah bersama dengan Allah, kekal bersama dengan Allah. Terus segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Karena dalam Ibrani tadi dikatakan Allah menjadikan segala sesuatu melalui anak-anaknya. Kalau begitu anaknya itu ya firman-Nya ini, saudara. Jelas? Nah, kenapa kalau gitu kok firman Allah disebut anak Allah? Jadi Yesus disebut anak Allah bukan karena dia lahir dari Maria tanpa bapak, sebab nanti tujuannya itu berarti Allah lahir sama Allah kawin sama Maria kalau gitu. Sebab anak Allah ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebab Allah menciptakan dunia melalui anaknya tadi. Jelas? Berarti Yesus disebut anak Allah bukan karena dia lahir tanpa bapak manusia. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah firman-Nya Allah. Nah kok gitu? Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia bukan Allah Bapa ya. Allah Bapa tidak pernah menjadi manusia. Hanya karena kita tahu firman itu bersifat Allah, sering kita ringkas Allah jadi manusia. Padahal yang dimaksud firman-Nya Allah yang jadi manusia. Ya. Firman itu telah menjadi manusia, terus dan diam di antara kita. Diam-diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yang disebut anak tunggal Bapa siapa di sini? Ya firman itu tadi. Mengapa firman disebut anak tunggal? Gambarannya begini. Perkataan seseorang, saya sajalah. Kata-kata saya ini sebelum saya ucapkan di hadapan saudara-saudara, sudah ada belum? Di mana? Di sini. Di otak saya. Dalam bentuk akal pikiran. Berarti otak saya mengandung kata-kata dalam bentuk akal pikiran. Lalu kata-kata saya yang saya kandung ini setelah saya sampai di depan saudara, saya lahirkan berwujud kalimat. Kalau dalam dunianya manusia yang dikandung lalu dilahirkan namanya apa? Anak. Yang dikandung lalu dilahirkan namanya anak. Demikianlah firman-Nya Allah yang ada dalam Allah lalu keluar dari Allah seperti dikandung lalu dilahirkan, dia disebut anak Allah. Jelas? Berarti kalau gitu tuduhan Allahnya orang Kristen itu beranak dalam pengertian jasmani sama sekali tidak ada dasarnya. Sebab anak Allah itu kekal, ada di dalam Allah. Allah ada berapa? Satu. Firman-Nya ada berapa? Satu. Firman tadi disebut apa? Anak. Anak yang cuma satu itu istilahnya apa? Anak tunggal. Itulah sebabnya Yesus disebut anak tunggal Allah, biarpun ada anak-anak Allah yang lain. Kita disebut anak Allah, tapi bukan anak Allah sebagai firman yang keluar dari Allah. Kita anak Allah yang diangkat melalui penebusan Kristus. Malaikat juga disebut anak Allah karena dia diciptakan langsung oleh Allah. Yang lain-lain orang-orang saleh disebut anak Allah. Anak-anak yang lain itu berbeda dengan Yesus. Yesus anak tunggal karena dia satu-satunya firman yang kekal, yang tinggal dalam Allah, yang keluar dari Allah dan tidak ada yang lain. Maka dia adalah anak yang tunggal itu. Dan Allah sendiri sebagai asal usul firman-Nya yang keluar dari dirinya yang disebut anak, maka dia disebut apa? Kalau firman-Nya disebut anak, lalu Allah sebagai asal usulnya apa? Ya Bapak loh, disebut apa? Emangnya engkong? Makanya Allah yang satu itu disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu, bukan karena dia laki-laki. Kalau gambaran kita ada Allah laki-laki lah, itu bukan Allah, itu dewa kuankong itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Mengapa?
yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Allah itu disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, tetapi daripadanya berasal segala sesuatu. Sebagaimana bapak dalam rumah tangga menjadi asal usul daripada anaknya, asal usul daripada rezeki untuk keluarga itu, asal usul dari pendidikan anak itu, asal usul dari pemeliharaan anak itu. Dia disebut Bapa karena dia adalah asal usul dari segala sesuatu, termasuk asal usul dari firman-Nya juga. Kalau firman-Nya kekal, maka gelar Bapa itu juga kekal. Jelas ya? Oleh karena itu Allah disebut Bapa bukan karena itu berjenis kelamin pria, sebab Allah itu tidak punya jenis kelamin, sebab dia itu roh yang tidak punya tubuh, sehingga tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di dalam Allah. Ya, saya kira itu dulu saudara. Kita akan break untuk kopi. Terima kasih.